Setelah mengunjungi Taman Pendidikan Quran Ar-Rasyidin, kali ini saya akan mengunjungi sebuah rumah tahfiz, yakni Rumah Tahfiz Qudratur Rahmah yang didirikan oleh Ibu Misrah Matia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Bu, ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Rumah Tahfiz Al-Quran Qudratur Rahmah ini. Boleh? Boleh, silakan Dek. Makasih Bu. Iya. Silakan duduk. Ibu izin bertanya, apa sih latar belakang atau apa yang memotivasi Ibu mendirikan Rumah Tahfiz Al-Quran Qudratur Rahmah ini? Oke, baik. Jadi yang memotivasi saya untuk buat rumah tahfiz Al-Quran itu ya satu ya pengen masuk surga itu, pengen masuk surga, terus pengen menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, kenapa saya pilih buat rumah tahfiz karena kita semua tahu bahwa Al-Quran itu adalah tuntunan hidup untuk umat Islam ya. Nah, itu adalah penuntun hidup. Nah, kalau misalnya kita memberikan ajaran ini ke generasi-generasi pemula, insya Allah nanti generasi itu kan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter Qurani dan berakhlakul karimah seperti itu. Jadi rumah tahfiz ini dibangun pasca bencana gempa Mamuju. Jadi waktu itu kita kena musibah di kota Mamuju. Bangunan rumah ini juga dulu kena dampak. Jadi rumah ini dulu rusak karena gempa, runtuh. Nah setelah gempa itu kita ada gue pikir rumah ini mau diapain ya. Kayaknya setelah itu muncul ide, udahlah kita baiknya dibuat aja rumah tahfiz gitu. Untuk namanya sendiri Bu, Qudratur Rahmah, apa sih artinya atau maknanya? Iya, kenapa saya memutuskan untuk memberi nama rumah tahfiz ini Qudratur Rahmah wal Fata Mamuju, yaitu karena secara harfiah Qudratu itu adalah kuasa, kekuatan. Jadi kuasa, kekuatan, terus rahmah itu adalah kasih sayang. Nah, wal Fata itu adalah suatu kesuksesan dan kemenangan. Jadi rumah tahfiz ini benar-benar dibangun bukan karena saya hebat, bukan karena saya banyak duit, bukan karena saya basic ustaz gitu ya. Tapi memang ini betul-betul karena hidayah, karena kuasanya Allah gitu. Nah, akhirnya rumah tahfiz ini bisa terbangun dengan kondisi seperti ini. Dalam membina rumah tahfiz yang didirikannya, Ibu Misrah menemui berbagai macam tantangan, baik itu eksternal maupun internal. Namun, beliau senantiasa menghadapi tantangan tersebut dengan tekad dan semangat ingin membangun wadah bagi anak usia dini untuk menimba ilmu agama. Kalau tantangan di intern rumah tahfiz, yaitu tadi, itu ada dua, tantangan di guru-guru, tantangan di santri-santrinya. Karena tadi guru ya, guru kami ini adalah anak-anak yang masih jiwa muda, anak-anak yang baru lulus dari pondok, yang bekal hafiz doang. Nah, kita tahu lah kalau di pondok itu mereka waktu makan gitu loh, waktu sholat, waktu belajar gitu loh. Nah, disiapkan ya pada saat mereka ditempatkan di sini, ditugaskan jadi guru, mereka ya itu baru mau memulai namanya proses menghadapi real life, real kehidupan yang sebenarnya gitu. Itu jadi saya otomatis harus tetap mensupport guru-guru saya ini dengan ya tadi, guru-guru saya pun saya bekali ilmu entrepreneur pun saya bekali dengan ilmu tadi itu, harus mandiri, harus harus inovasi seperti itu kalau guru-gurunya ya. Nah, kalau untuk tantangan di santri kadang semangatnya kendor gitu. Jadi ada Senin Kamis datang Senin, nanti Selasa Rabu nggak datangnya Kamis lagi. Jadi itu salah satunya. Terus ada juga santri yang semangat tapi kadang orang tua yang nggak mensupport gitu loh. Baik Ibu, apa yang membedakan rumah tahfiz Qudratur Rahmah ini dengan rumah tahfiz yang lain? Kami ada jenjang pendidikan. Jadi kami itu di sini insya Allah santri-santrinya bukan hanya diajarin baca Al-Quran,
hafal Al-Quran. Kami ada namanya jenjang pendidikan akademis gitu. Jadi santri kami ini bukan nggak ketinggalan juga dengan pendidikan dunia. Santri kami ini kita ada namanya jenjang pendidikan kuliah. Nah, itu kami akan memberikan fasilitas kuliah gratis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti teknisnya ada. Jadi kalau misalnya kita lihat anak ini minatnya pengen ke luar negeri, kita bekali ilmu-ilmunya dari sejak dini. Gitu. Harus kuasai. Contoh ya, salah satu ya syarat untuk bisa lulus ke luar negeri itu anak-anak itu harus menguasai baca kitab kuning, bisa mampu berkomunikasi bahasa Arab, bahasa Inggris, dan termasuk tadi itu kemandiriannya. Itu mentalnya harus dibentuk supaya nggak baper-baperan, karena kan kalau anak-anak yang suka baper jauh dari orang tua susah ke luar negerinya, seperti itu. Setelah berbincang dengan Ibu Miss Rahmatia, saya dipersilahkan untuk melihat langsung kegiatan-kegiatan di Rumah Tahfiz Qudratur Rahmah. Dimulai dari tilawah. Metode yang saya gunakan di sini diajarkan kepada anak-anak metode lagu atau nagam dalam Al-Quran yang berbeda dengan nagam tahfiz, nagam tahsin. Berbeda. Ini ada irama khusus yang ada pola, ada 7 macam pola lagu, yaitu bayati, hijaz, ros, nahawan, ras, sika, terus ada sobah dan jiharka. Itu semua yang kami ajarkan bertahap, karena dalam satu item lagu terbagi kepada beberapa tingkatan. Jadi itu kami mengajarkan tidak satu hari satu item lagu saja, itu tidak cukup, hanya beberapa kali pertemuan. Metode yang kami gunakan untuk hafalan santri, kita ada 3 metode yang kita singkat menjadi LAS, LAS. Ya. LAS ini L-nya lafziyah. Lafziyah dalam bahasa Indonesia artinya perkata. Kemudian A, ayat. Kemudian yang terakhir S, safhah. Nah, jadi lafziyah itu artinya perkata. Perkata ini kami gunakan untuk pemula dalam menghafal. Karena biasanya pemula ini masih kesulitan dalam melafalkan bahasa Arab atau huruf-huruf Arab. Nah, jadi kita bimbing perkata. Misalnya kulhu perkata. Itu dari satu ayat kita bagi perkata-perkata. Kemudian yang kedua yaitu A, ayat. Ayat ini ketika sudah lancar terbiasa menggunakan bahasa Arab, jadi kita bimbing ke tingkat selanjutnya itu per ayat. Ya, satu ayat sampai bisa di surah-surah pendek itu satu surah. Nah, kemudian yang ketiga ini sofha. Sofha ini bentuknya sudah per halaman. Nah, jadi pada para penghafal yang sudah bisa menghafal surat-surat pendek, mungkin yang setengah halaman atau jadi kita bimbing ke yang satu halaman, mulai satu halaman, sehingga targetnya kalau satu halaman per hari itu insya Allah 3 tahun kita sudah bisa 30 juz. Sadaqallahul azim. Santri di Rumah Tahfiz Qudratur Rahmah juga mendapatkan ilmu dasar dalam membaca Quran dengan metode yang berbeda dari biasanya, yakni dengan metode tilawati. Di sini kami menggunakan metode tilawati. Tilawati yaitu metode yang ada 6 jilid, yaitu tilawati 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai 6 gitu kan. Nah itu di situ di metode tilawati itu ada nada 3 nada, itu nada dasar ini ya seperti contoh yang kayak nada yang ros-ros gitu ngambilnya kita metode tilawati. Yang pertama tuh datar, naik, turun, itu 3 nada. Nah insya Allah ini untuk
menyenangkan anak-anak yang di usia dini gitu, sampai ke SD atau yang mau ke SMP kan berlanjut. Insya Allah ini sangat mudah tilawati ini. Cara mengajarkan metode tilawati, ya, gurunya dulu yang memperagakan atau mempraktekannya dulu supaya anak-anak itu mendengarkan dan memperhatikan. Kan makanya ada peraga tilawati. Itu metode peraga tilawati yang sudah disediakan oleh ustadznya. Ya, di situ ustadznya bilang kepada anak-anaknya, anak-anak mohon perhatikan ustadznya dan juga dengarkan. Biasanya kan ada anak-anak yang mainan sendiri, gitu, atau ya ngobrol sendiri atau ngobrol berdua sama sebelahnya. Jadi kita untuk ini lagi mempertegaskan ke anak-anak supaya ayo anak-anak dengarkan dan perhatikan ustadznya yang ada di depan ini. Alhamdulillah jadi gitu deh Irma, kegiatan di rumah tahfiz kami. Terus nanti ini kita ada mau kegiatan santri berbagi bersama guru-guru berbagi di Anjungan. Kalau misalnya ada Irma mau ikut, boleh. Boleh Bu, saya ikut nanti. Boleh, ayo ikut. Silakan. Kegiatan sedekah rutin dilaksanakan oleh Rumah Tahfiz Qudratur Rahmah, dimulai dari pengolahan makanan hingga proses pembagian nasi sedekah. Dilakukan oleh tenaga pengajar juga santri-santri di Rumah Tahfiz. Jangan tunda sedekah adalah hal yang diajarkan Ibu Misrahmatia kepada tenaga pengajar juga santrinya. Dengan bersedekah, manusia belajar berbagi berkah. Dengan bersedekah pula, manusia senantiasa mendulang hikmah. Para santri yang didampingi oleh pengajar sangat antusias dengan semangat berbagi berkah dari setiap makanan yang dibuka dengan bismillah. Pemirsa, dapat kita saksikan bahwa mereka sangat antusias dalam menimba ilmu agama. Tak hanya proses belajar mengajar dalam kelas, tapi mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti bersedekah nasi, sehingga mereka diajarkan pentingnya berbagi kepada sesama. Demikian Jejak Islam kali ini. Saya Irmati Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.